Ya, langsung kita mendengar statement dari pemerintah ya, melalui tenaga ahli utama kepresidenan Mas Doni Gahral-Adian. Mas, mungkin ada tanggapan Mas soal catatan dari Pak Pandu dan juga Pak Trubus begitu. Saya membayangkan sih begini, seharusnya kemarin ya pada saat sidang pembukaan tuh ya, di istana dengan di hadapan menteri, Pak Presiden seharusnya agak nada tinggi itu ngomong itu. Soalnya kalau para akademisi ini Pak Pandu dan Pak Trubus kita dengar kok kayaknya miris ya Mas ya penanganan COVID-19 di negara kita ini gitu. Baik, jadi dalam sidang paripurna kemarin, arahan Presiden cukup tegas ya bahwa prioritas pemerintah saat ini adalah pemulihan kesehatan, ya, sehingga kemudian dengan itu ekonomi akan membaik. Jadi kesehatan menjadi yang utama. Begitu. Kemudian memerintahkan Menkes juga untuk membuat desain komprehensif ya perencanaan testing di masing-masing provinsi ya, laboratorium, regen dan lain sebagainya. Karena apa? Karena jangan sampai ada provinsi yang testingnya cukup tinggi, ada yang masih rendah begitu. Jadi Presiden memerintahkan itu. Nah, kemudian untuk pilkada memerintahkan tentu saja Mendagri, kepolisian, Bawaslu untuk melakukan pengawasan dan penindakan tegas bagi peserta pilkada yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan seperti kerumunan, massa dan lain sebagainya. Nah, jadi saya kira posisi pemerintah dalam hal ini sekarang cukup tegas, ya bahwa kesehatan itu harus diutamakan, ya pertumbuhan angka positif harus ditekan, ya pengawasan diperketat, ya disertai dengan penindakan, dan tentu saja ke depan ini harus dilakukan secara terkoordinasi. Oleh karena itu tadi saya mengomentari mengenai komite. Komite itu sebenarnya ya dia pengambil kebijakan yang sifatnya koordinatif antar beberapa kementerian. Ya di situ ada Mendagri, ada Menko Perekonomian dan lain sebagainya. Jadi nanti ada koordinasi itu. Seharusnya lebih baik ya, seharusnya. Iya, satuan tugas itu satuan pelaksana. Ya, jadi, tapi Pak Trubus seorang analis kebijakan publik menilainya kayaknya gugus tugas lebih cenderung lebih bagus tuh daripada komite penanganan saat ini gitu. Iya. Kemarin kan gugus tugas itu hanya khusus di kesehatan. Sekarang di komite itu kan dia punya dua pilar kesehatan dan pilar ekonomi. Nah, oleh hal itu dua-duanya itu harus terkoordinasi. Karena terbelah ini jadi fokusnya terganggu, jangan-jangan, Mas. Tidak, karena kan payungnya sama. Payungnya kan komite itu. Komite itu ya perumus kebijakan, arahan Presiden dimakan oleh komite menjadi sebuah kebijakan yang dilaksanakan secara teknis oleh satuan tugas penanganan COVID-19, satuan tugas pemulihan ekonomi begitu. Jadi ini justru mengefektifkan ya kebijakan dalam menangani baik kesehatan maupun ekonomi. Tapi sekarang Presiden sedang mengatakan bahwa kesehatan harus kita utamakan. Perintah Presiden terhadap kesehatan jelas bahwa desain komprehensif tentang perencanaan testing di masing-masing provinsi harus dibuat. Jadi diidentifikasi berapa laboratoriumnya, kesediaan regen dan sebagainya, sehingga semua merata testing dilakukan secara masif, kontak tracing juga dilakukan. Mas Doni, saya yakin Presiden bukan kali pertama lah, Mas. Kayak hampir setiap sidang saksinya Mas Doni begitu, sering lah mengatakan dan menginstruksikan ini kepada jajaran kementerian gitu. Bicara soal testing ini, atau jangan-jangan menterinya yang nggak bisa mengimplementasikan atau menafsirkan arahan Presiden, Mas? Bukan begitu. Jadi saya kira kan kementerian tetap bekerja sesuai dengan apa yang menjadi arahan Presiden. Hanya Presiden mendorong agar dilakukan secara lebih akseleratif lagi, lebih masif lagi, terdesain dengan baik, ya sehingga tentu saja angka positif bisa ditekan. Karena sekarang ini kan yang paling penting angka positif diturunkan dan kesembuhan dinaikkan begitu. Ya, jadi kan sekarang tingkat kesembuhan kita cukup lumayan sebenarnya, tetapi positifnya juga naik terus. Nah, ini bagaimana akhirnya kita bisa membuat yang positif turun, ya angka positif turun, kemudian kesembuhannya semakin meningkat. Jadi Mas ini Doni, satu kerja yang cukup besar begitu. Ya, Mas Doni, kalau tadi catatan dari Pak Pandu ini kan mengenai testing. Ini menjadi salah satu hal yang bisa mengendalikan angka kasus COVID-19. Sebetulnya kenapa sih angka testing kita tadi ini masih bermasalah, dan juga konkretnya apa nih Mas untuk bisa mencapai target dibandingkan WHO ya? Iya, tentu saja kan kita tahu bahwa alat tes ya, PCR, kemudian rapid test, ya regennya, itu kan semua negara dunia juga sedang berebutan mencari. Jadi supply global pun saya kira menjadi satu isu gitu. Tapi itu bukan kendala karena pemerintah sudah
menargetkan bahwa itu akan diselesaikan, artinya supply akan diamankan begitu ya, dengan kebijakan-kebijakan yang strategis untuk mempercepat. Kalau emang impor dipercepat, kalau ada produksi dalam negeri juga itu bisa segera diserap gitu lewat anggaran yang ada, sehingga ketersediaan itu cukup baik begitu. Nah, sekarang tinggal kemudian masing-masing provinsi diidentifikasi, karena ada yang cukup tinggi gitu ya, ada yang masih rendah. Jadi ini harus dibuat leveling gitu. Semuanya testingnya dilakukan secara masif, sehingga tadi yang dikatakan Pak Pandu ya, mereka yang positif bisa diidentifikasi, kemudian segera diisolasi supaya angka penularan bisa segera ditekan. Oke, saya mau minta tanggapan Pak Pandu. Ya. Jadi kalau kita melihat, kita belum melibatkan atau menggunakan rencana yang strategis. Saya belum pernah melihat rencana strategis untuk peningkatan testing atau penguatan surveillance lah. Ini kan kita bekerja dalam sistem. Di dalam sistem itu ada input, ada proses, ada outcome. Inputnya saja nggak diperhatikan. Kita tidak memetakan semua layanan testing. Dan melibatkan semua pihak. Seperti Jakarta bisa tinggi karena melibatkan swasta. Itu Jakarta tinggi itu 50% pemerintah, 50% swasta. Sebenarnya kan bisa juga kita minta bantuan swasta, kan semua untuk vaksin juga swasta. Banyak swasta yang kita bisa ajak karena mereka lebih gesitnya lebih cepat. Karena birokrasi pemerintah memang lamban. Jadi mereka tuh kalau ngambil keputusan tuh nggak tahu kenapa, kebanyakan mikirnya, execute-nya jadi terlambat. Gitu. Jadi ini menurut saya sih perlu melibatkan semua pihak. Dan kita belajar dari pengalaman Jakarta, pengalaman dari Sumatera Barat, pengalaman dari Jawa Barat. Kenapa mereka bisa meningkatkan kapasitas testing dalam waktu singkat? Kenapa kita nggak belajar dari mereka? Jadi kita bisa copy dan kita bisa lakukan di wilayah-wilayah yang belum. Ditanggapi langsung. Mas Doni, silakan Mas. Ya, oleh karena itu kemarin Presiden dalam sidang paripurna memerintahkan Menkes untuk membuat desain komprehensif, sehingga tadi ya best practices di masing-masing provinsi yang testingnya tinggi itu kemudian bisa dijiplak ke provinsi lain begitu. Nah, sehingga kalau ada satu desain komprehensif ya, tidak ada lagi kemudian ketimpakan testing ini ya, ada provinsi yang tinggi sekali ya dan yang rendah. Dan tadi saya sepakat dengan Pak Pandu, memang semua stakeholder sekarang harus dilibatkan. Dan pemerintah saya kira sangat akomodatif terhadap semua pangku kepentingan, baik itu swasta, non-government organization, siapapun ya, yang memang ingin betul-betul membantu kita mempercepat penanganan krisis kesehatan akibat COVID-19 ini begitu. Jadi semuanya saya kira bekerja sama bahu-membahu ya, pemerintah dengan perangkat birokrasinya, swasta juga dengan resources yang ada, berkolaborasi saya kira untuk mempercepat ini. Jadi testing itu menjadi utama sekarang. Testing, kemudian kontak tracing ya, kemudian juga treatment. Ini tiga ini yang saya kira sedang digalakkan oleh pemerintah. Iya, Mas Doni tadi sebetulnya ditekankan Pak Pandu mengenai rencana strategisnya ini ke depan seperti apa, langkah konkretnya ini akan apa saja yang akan dilakukan. Tapi nanti jawabannya Mas Doni ya, kita akan jeda dulu sejenak.